اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil azam Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi thayyibin tahirin wa ashabihi almuntajibin. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi nikmat kita, dan marilah kita selalu mohon kepadanya untuk diberi inayah, hidayah, supaya kita selalu konsisten dalam mengamalkan ajaran-ajaran suci Islam. Pada kesempatan yang lalu kita telah menyebutkan berbagai kritikan terhadap satu penafsiran tentang wahyu, di mana mereka mengatakan wahyu itu adalah proses pemikiran seseorang, kemudian agama adalah hasil daripada pemikiran tersebut, kemudian ruhul amin atau malaikat yang disebut-sebut dalam agama sebenarnya adalah diri seseorang tersebut, diri Nabi. Ini adalah penafsiran yang disebutkan oleh kaum orientalis, dan kita sudah memberikan kritikan di kesempatan yang lalu. Kritikan yang ketiga yang belum sempat kita sebutkan secara mendetail, kritikan tersebut adalah kalau seandainya mereka meyakini Nabi adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, yang perhatikan kehidupan sosial, sehingga Nabi itu berpikir untuk menyingkap aturan-aturan yang sempurna, aturan-aturan yang bisa memperbaiki kehidupan manusia. Kalau seandainya seperti itu, maka seorang Nabi tidak boleh menyandarkan perkataannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengatakan A, maka ia harus mengatakan bahwa aku yang mengatakan ini. Tidak boleh Tuhan yang mengatakan ini. Kenapa? Karena ini merupakan perbuatan yang tercela. Kalau memang tujuannya untuk memakmurkan masyarakat, memperbaiki kehidupan masyarakat, maka dia tidak boleh memakai metode yang tercela, yaitu berbohong. Kemudian ada yang mengatakan bahwa wahyu itu merupakan jelmaan atau manifestasi daripada jiwa yang suci. Jadi ketika seorang nabi itu memiliki jiwa yang suci, maka jiwa ini dengan sendirinya akan mengetahui berbagai ilmu, berbagai aturan. Jadi kalau kita kembali kepada diri kita, maka ketika kita membersihkan hati, mensucikan hati, kita bisa menggunakan akal kita, dan kita tidak menuruti hawa nafsu kita, maka diri ini, jiwa ini akan mengetahui dengan sendirinya berbagai ilmu. Dan salah satunya adalah aturan-aturan yang bisa memakmurkan dan mengatur kehidupan manusia. Ini adalah pendapat sebagian kaum orientalis tentang wahyu. Kita ingin mengatakan kepada mereka bahwa yang namanya wahyu itu adalah sesuatu yang nyata. Ketika mereka mengatakan bahwa wahyu merupakan satu cerminan, manifestasi dari apa yang diberikan oleh jiwa suci seseorang, hal ini tidak selaras dengan apa yang kita dapatkan dalam sosok Nabi yang kita kenal, Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain. Kenapa? Karena kalau kita melihat bahwa seorang Nabi seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
adalah sosok yang ketika dirinya mendapatkan wahyu, maka dirinya merasa berhubungan dengan zat yang luar biasa, zat yang sempurna, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wahyu itu turun tidak setiap hari. Artinya wahyu itu turun tidak setiap detik, setiap menit. Tapi wahyu turun itu disesuaikan dengan kebutuhan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menurunkan ajaran supaya umat manusia itu bisa tertib, bisa teratur, bisa menjadi manusia yang baik, makmur, maka Allah pun akan memberikan wahyu. Jadi ada perbedaan yang mendasar antara apa yang kita baca dalam sejarah dengan penafsiran sebagian kaum orientalis. Mereka mengatakan bahwa wahyu itu merupakan manifestasi daripada kebersihan jiwa seorang nabi. Kita katakan kalau seandainya ini manifestasi daripada kebersihan jiwa seorang nabi, maka wahyu atau ajaran ini harus muncul setiap saat. Tapi kalau kita kembali kepada sejarah, Al-Quran itu turun itu selama 23 tahun. Jadi ketika Nabi itu ingin menjawab pertanyaan para sahabat, Nabi menunggu turunnya wahyu. Apa yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini bertolak belakang dengan apa yang kita baca dalam sejarah. Kalau seandainya ingin menafsirkan wahyu, maka harus disesuaikan dengan orang yang memiliki wahyu, orang yang mendapatkan wahyu. Tapi penafsiran yang disampaikan oleh kaum orientalis sama sekali tidak sejalan dengan apa yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Kaum orientalis pada hakikatnya ingin mengatakan kepada kita bahwa sosok yang kalian anggap sebagai nabi pada hakikatnya seperti kalian. Sosok tersebut tidak ada hubungannya dengan zat yang maha sempurna, zat yang non materi. Tapi sosok tersebut sosok yang suci, sehingga kesucian jiwanya bisa mewujudkan satu aturan-aturan yang suci, aturan-aturan yang baik. Ini adalah penjelasan sebagian kaum orientalis, dan ini tidak sesuai dengan apa yang kita dapatkan dalam sejarah. Ini adalah penjelasan kedua yang disebutkan oleh sebagian kaum orientalis terkait dengan wahyu. Kemudian ada penjelasan yang ketiga di mana mereka mengatakan setiap orang memiliki satu kemampuan untuk mengungkap ilmu-ilmu yang luar biasa. Mereka mengatakan bahwa ketika kita tidak menggunakan panca indera kita dan kita fokus ke dalam jiwa kita, ruh kita, maka dengan sendirinya kita akan mengetahui satu ajaran yang mulia, satu perkataan yang bijak, perkataan yang mutiara, yang kita tidak akan mendapatkan ketika kita menggunakan panca indera kita. Seperti orang yang tidak sadar, di mana orang yang tidak sadar artinya dia tidak menggunakan panca inderanya. Karena orang tersebut dihipnotis oleh orang lain, sehingga apa yang dia katakan adalah sesuatu yang murni yang berasal daripada jiwanya, ruhnya. Lah, kita kaitkan dengan wahyu, kata mereka. Wahyu itu seperti ini. Wahyu itu adalah satu hasil daripada jiwa seorang nabi, di mana ketika jiwa tersebut fokus dan tidak memperhatikan panca indera
tidak menggunakan panca indera untuk mengetahui sesuatu, maka dengan sendirinya akan muncul pelajaran-pelajaran yang indah, kata-kata yang indah. Dan hal ini adalah suatu penafsiran yang tidak kuat dan batil. Kenapa? Karena ketika seorang nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala atau menerima wahyu dari malaikat Jibril, nabi tersebut dalam kesadaran penuh. Artinya sadar apa yang ia katakan. Panca inderanya juga berfungsi secara normal. Artinya tidak seperti orang yang dihipnotis. Seseorang dihipnotis itu dia tidak sadar. Dia tidak sadar atas apa yang ia ucapkan. Makanya sekarang ada metode untuk mengambil uang. Dengan cara apa? Dengan cara hipnotis. Jadi ketika orang itu dihipnotis dan dia tidak sadar, dia akan menyerahkan apa yang diinginkan oleh pencuri tadi, perampas uang tadi. Lah, hal ini berbeda dengan seorang nabi. Seorang nabi ketika mendapatkan wahyu, ia mengetahui dengan sadar. Dan ia memiliki satu kesadaran penuh. Dan ia mengetahui siapa yang berbicara, siapa yang menyampaikan, dan apa yang disampaikan. Makanya ketika seorang nabi itu mendapatkan wahyu secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala, nabi tersebut menggigil, keluar keringat dari tubuh beliau. Kenapa? Karena turunnya wahyu secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala merupakan sesuatu yang berat. Tapi ketika seorang nabi mendapatkan wahyu melewati malaikat Jibril, nabi tersebut dalam kondisi yang biasa saja. Artinya, kalau kita melihat kepada sejarah, apa yang disampaikan oleh kaum orientalis dengan kondisi yang dimiliki oleh nabi sangatlah berbeda. Nabi ketika mendapatkan wahyu dalam kondisi sadar secara normal, sadar secara penuh, tanpa ada ketidaksadaran, tanpa ada problem dalam jiwanya. Jadi ringkasnya, seorang nabi ketika mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, beliau dalam kondisi sadar secara penuh atau normal, sehingga ini tidak sesuai dengan apa yang ditafsirkan oleh kaum orientalis. Baiklah, kita akan membahas pembahasan kenabian di kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.